baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islami dina wa Muhammadin nabi wa rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita bisa salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Ya baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadil Ibra dari Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi di sini saya akan memaparkan proposal yang sudah saya susun yang berjudul pengembangan e-modul interaktif berbasis Google Sites untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman belajar IPA peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Pancarijang. Ya baik, langsung saja. Adapun isi presentasi kita pada hari ini yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Yang kedua yaitu kajian teori yang memuat media pembelajaran, modul Google Sites, motivasi dan pemahaman. Yang ketiga pengembangan model pengembangan. Keempat metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Nah, jadi di latar belakang ini saya mendapatkan yaitu motivasi belajar itu sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran IPA. Namun pembelajaran itu masih didominasi oleh metode ceramah. Yang kedua, peserta didik itu kesulitan mempertahankan fokus dan lebih menyukai media visual atau audiovisual. Yang ketiga yaitu di sekolah yang saya tempati untuk observasi, saya menemukan bahwa fasilitas di sana itu sudah mendukung, seperti ada LCD, laboratorium dan juga internet yang sudah memadai, tetapi media di sekolah yang saya tempati untuk observasi ini sudah mendukung sekali. Fasilitasnya ada LCD, laboratorium dan juga internet yang sudah memadai. Tapi media berbasis teknologinya belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi solusi yang saya tawarkan yaitu menggunakan e-modul interaktif berbasis Google Sites. Pada rumusan masalah, saya menemukan seperti bagaimana proses pengembangan e-modul interaktif berbasis Google Sites pada mata pelajaran IPA kelas 8. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas e-modul interaktif berbasis Google Sites yang dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan e-modul interaktif berbasis Google Sites yang dikembangkan. Yang keempat, bagaimana tingkat keefektifan e-modul dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman belajar IPA peserta didik. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan e-modul interaktif berbasis Google Sites pada mata pelajaran IPA kelas 8. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas e-modul interaktif berbasis Google Sites. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepraktisan e-modul interaktif berbasis Google Sites. Yang keempat, mengetahui tingkat keefektifan e-modul dalam meningkatkan motivasi pemahaman belajar siswa. Adapun manfaat penelitiannya, manfaat secara teoritis itu adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya teknologi pendidikan dan pengembangan media pembelajaran digital serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat bagi peserta didik yaitu meningkatkan motivasi dan pemahaman belajar dalam mata pelajaran IPA. Yang kedua, bermanfaat bagi guru yaitu sebagai alternatif media pembelajaran inovatif dan interaktif. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah yaitu mendukung pemanfaatan teknologi pembelajaran. Keempat adalah manfaat bagi saya sendiri sebagai peneliti yaitu menambah wawasan dan keterampilan dalam pengembangan media. Masih di bab kedua, media pembelajaran dan e-modul. Jadi media pembelajaran itu menurut Arsyad pada tahun 2019, media itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu atensi, afektif, kognitif, dan kompensatoris. Jadi media yang tepat membantu memperjelas penyampaian pesan, meningkatkan keterbatasan ruang dan waktu, serta meningkatkan keaktifan peserta didik. Sedangkan e-modul interaktif itu menurut Kemendikbudristek pada tahun 2021 adalah bahan ajar digital sistematis yang memuat teks, gambar, audio, video, animasi, dan juga latihan interaktif dalam satu media.
Jadi Google Sites sebagai platform e-modul. Nah, jadi ada 6 alasan kenapa saya memilih Google Sites sebagai platform e-modul yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu karena mudah digunakan, karena antar mukanya itu sederhana dan tidak perlu kemampuan pemrograman. Yang kedua itu terintegrasi. Google Sites ini sudah terintegrasi dengan website Google lainnya seperti Google Drive, Google Docs, Google Forms, Slides, dan YouTube dalam satu platform. Yang ketiga yaitu multimedia. Google Sites ini sudah memuat teks, gambar, video, dan dokumen dalam satu platform. Yang keempat itu bisa diakses melalui berbagai perangkat atau multi perangkat. Jadi bisa diakses melalui komputer, tablet, maupun smartphone. Yang keempat yaitu embed content, karena saya menyematkan word wall dan quizzes dalam latihan interaktifnya. Yang keenam, gratis dan fleksibel. Jadi guru itu dapat memperbaruinya kapanpun tanpa memerlukan coding. Motivasi dan pemahaman belajar. Menurut UNO pada tahun 2021, motivasi belajar, 6 indikator dalam motivasi belajar yaitu hasrat dan keinginan keberhasilan. Yang kedua, dorongan dan kebutuhan. Keempat, masa depan, penghargaan, kegiatan belajar menarik, dan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi di sini saya membandingkan dua model yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dorongan dalam diri peserta didik seperti rasa ingin tahu, dan juga dorongan dari luar seperti penghargaan, nilai, dan dukungan guru. Pemahaman belajar menurut Anderson dan Kraftwolf pada tahun 2017, pemahaman belajar itu memuat tentang menafsirkan, memberi contoh, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Dalam pengembangan EDI, karena saya menggunakan model EDI yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Jadi 5 tahapan ini saya gunakan dalam model penelitian saya. Pada tahapan pertama yaitu analisis, dengan menganalisis kebutuhan karakteristik peserta didik dan juga kurikulumnya. Yang kedua yaitu D, Design, yang memuat flowchart, storyboard, RPP, materi, dan soalnya. Ketiga, D, Development, yaitu pembuatan produk dan juga validasi ahli. Kemudian I, Implementation, yaitu uji coba perorangan dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, terakhir yaitu E, Evaluation, yang memuat pretest, post-test, dan juga uji hipotesis dan endgame-nya. Penelitian terdahulu. Jadi di sini saya mengambil referensi dari penelitian terdahulu seperti milik Atskia dan Suryaman pada tahun 2021 dengan judul Google Sites dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang hasilnya itu terbukti praktis dan meningkatkan minat belajar. Nah, perbedaan saya dari penelitian terdahulu ini yaitu metode deskriptif dan kualitatif mapel pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, penelitian terdahulu yaitu Salsabila dan Aslam pada tahun 2022 dengan judul Media Pembelajaran Web Google Sites IPA di SD. Dan hasilnya itu terbukti sangat valid dan layak digunakan dengan persentase media 81%, materi 79%, dan juga siswa 92%. Lanjut, kerangka pikir. Kerangka pikir ini saya mengambil 4 tahapan, yaitu yang tahapan pertama yaitu masalah yang saya temukan yaitu motivasi dan pemahaman belajar IPA di SMP Negeri 1 SMP 1 Bancarijang. Itu hasil belajar IPA-nya sangat rendah dan media interaktifnya sangat terbatas. Yang kedua yaitu solusi yang saya tawarkan seperti yang saya katakan tadi, saya mengambil e-modul interaktif berbasis Google Sites. Yang ketiga yaitu modelnya dengan pengembangan dengan model EDI. Yang keempat, hasil yang diharapkan, meningkatkan motivasi dan pemahaman belajar IPA peserta didik kelas 8 melalui e-modul yang valid, praktis, dan efektif. Adapun fokus pengukuran yang saya gunakan yaitu yang pertama validitas produk yang divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Yang kedua yaitu kepraktisan
dengan melihat respons guru dan juga siswa, dan keefektifannya saya nilai dengan menggunakan pretest dan post-test. Selanjutnya, jenis, waktu, dan tempat penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu Research and Development atau R&D dengan model EDI. Pendekatan kombinasi mixed method kualitatif untuk analisis kebutuhan dan juga masukan ahli, sedangkan kuantitatifnya untuk mengukur validitas dan kepraktisan keefektifan dengan desain one group pretest post-test design. Sedangkan waktu dan tempatnya, saya melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Pancerijang, Kabupaten Sedendeng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran berjalan dari tahap analisis kebutuhan hingga evaluasinya, disesuaikan dengan kalender akademik siswa. Adapun subjek penelitian yang saya gunakan, jadi total ada 46 subjek yang terlibat dalam penelitian ini. Satu orang ahli media. Saya memanggil dosen atau pakar media pembelajaran dari dosen teknologi pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu ahli materi. Di ahli materi saya mengambil guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran yang saya teliti. 3 orang sebagai uji coba perorangan. Saya mengambil 3 sampel siswa dari kelas 8. 9 orang untuk uji coba kelompok kecil dengan subjek dari kelas 8. 30 orang untuk uji coba kelompok besar dari satu kelas, seluruh kelas 8, dan juga 2 orang untuk respons guru IPA dengan target guru mata pelajaran IPA. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi teknik pengumpulan dan analisis data. Jadi pengumpulan datanya saya menggunakan observasi proses pembelajaran IPA pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran. Yang ketiga dokumentasi kegiatan dan juga data-data nilai siswa. Yang keempat dengan melakukan tes, pretest dan post-test. Adapun analisis datanya, saya mengambil kevalidan, kepraktisan dan juga keefektifan. Next. Dengan kriteria in-game. Dengan kriteria in-game tinggi, sedang dan juga rendah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya, apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Ya baik, jadi adapun pertanyaan dari saudara Nasrum yaitu apa novelty dari penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya. Jadi di sini kebaruan dalam penelitian saya itu terletak pada pengembangan e-modul interaktifnya. Jadi saya menggunakan e-modul interaktif berbasis Google Sites untuk mata pelajaran IPA kelas 8 dengan mengintegrasikan teks, gambar, video, dan juga latihan interaktif word wall dalam satu platform. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya menguji validitas dan kepraktisannya, tapi juga mengukur efektivitas terhadap motivasi dan pemahaman belajar peserta didik dalam mengukur model ini. Bagaimana saudara penanya, bisa diterima? Ya, masih ada? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya cukup simpel. Mengapa Anda sebagai calon peneliti memilih Google Sites sebagai platform e-modul, bukan aplikasi lain seperti Canva? Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa saya memilih Google Sites sebagai platform e-modul? Karena Google Sites ini saya gunakan tanpa menggunakan skill pemrograman dan juga gratis dan bisa diakses melalui berbagai macam perangkat, dan juga seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya bisa terintegritas dengan website Google lainnya. Jadi dalam satu e-modul sudah banyak website di dalamnya. Kita bisa memasukkan Drive, Google Docs, Google Form, dan juga YouTube di dalam satu websitenya. Jadi sudah tidak perlu lagi pindah-pindah website. Bagaimana saudara penanya? Masih ada? Masih ada? Ya, silakan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu mengapa Anda
memilih menggunakan model AB. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi model ED saya pilih karena memiliki tahapan yang sudah sangat sistematis. ED itu sebenarnya adalah singkatan dari analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation. Jadi model ini itu sudah sangat sesuai untuk penelitian pengembangan karena sudah divalidasi oleh ahli dan diuji coba kepada peserta didik. Kemudian dievaluasi untuk memperoleh produk yang valid, praktis, dan juga efektif. Gimana saudara penanya? Oke. Masih ada? Ya, baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi saya tutup dengan ucapan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sekali.